Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiani. Saya dari Prodi Keperawatan semester 7. Baik, di sini saya akan melakukan pengambilan nilai OSC blok 3.6 yaitu Gadar RGP. Di Jalan Ahmad Yani, saat seorang mahasiswa pulang dari kuliah menemukan seseorang yang sedang melakukan olahraga. Tiba-tiba orang tersebut mengalami henti jantung dan henti nafas sehingga korban tersebut terjatuh dan tergeletak. Sebelum saya ke pasien, saya pastikan 3A. Yang pertama danger, yaitu 3A. Yang pertama adalah amankan diri kita sendiri, jangan sampai menjadi korban yang selanjutnya. Yang kedua adalah amankan lingkungan. Apabila lingkungan aman, kita bisa langsung menolong pasien atau korban yang berada di jalan, misalnya berada di dekat jalan raya. Kita harus segera mengevakuasi korban tersebut ke tempat yang lebih aman dan lebih datar. Yang ketiga adalah amankan pasien, segera amankan pasien ke tempat yang lebih nyaman. Setelah melakukan danger dengan 3A, selanjutnya kita akan melakukan R, yaitu cek respon. Pertama, menggunakan respon verbal dengan memanggil, berteriak ke arah korban. Bu, bu, bu. Ternyata tidak ada respon. Yang selanjutnya adalah kita menepuk pada bagian pundak pasien. Bu, bu, bu. Ternyata tidak ada respon. Yang selanjutnya kita menggunakan rangsang nyeri pada area orbital. Ternyata tidak ada respon. Pasien dicurigai mengalami cardiac arrest, tidak ada pernafasan, tidak ada respon, dan mengalami henti jantung. Setelah dilakukan cek respon, pasien tidak merespon, selanjutnya kita melakukan meminta bantuan atau shout for help dengan menelpon 119. Halo, selamat siang. Perkenalkan, saya Alfiani, saya mahasiswa keperawatan Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Di sini saya menemukan korban tergeletak tidak sadarkan diri di alamat Jalan Ring Road Barat, tepatnya di Gang Oren. Kira-kira pasien berumur 27 tahun, segera membutuhkan pertolongan karena dicurigai cardiac arrest atau henti jantung. Apakah ada instruksi? Baik, saya akan melakukan pertolongan pertama dengan melakukan resusitasi jantung paru. Segera kirimkan ambulan dan AED. Terima kasih. Yang selanjutnya adalah cek nadi karotis pasien dari 3 jari dari tenggorokan. Permisi ya Bu ya. Tidak teraba nadi. Selanjutnya kita melihat look, listen, dan feel. Kita melihat tidak ada pengembangan dinding dada. Listen, mendengarkan. Kita tidak mendengar suara nafas, dan kita merasakan tidak ada rasa hembusan nafas. Dan selanjutnya kita bisa melakukan C, yaitu kompresi. Sebelum kita melakukan kompresi, yang pertama kita sudah mengetahui seluruh kondisi pasien, tidak ada memar, tidak ada cedera servikal, dan tidak ada jejas pada bagian cedera servikal ke bawah. Jadi selanjutnya itu kita berlutut di samping pasien sebelah kanan untuk melakukan RGP karena posisi jantung berada pada sebelah kiri. Nah, selanjutnya sebelum itu kita lakukan perkenalan terlebih dahulu meskipun pasien tidak sadar. Baik Ibu, perkenalkan, di sini saya Alfiani. Di sini saya adalah mahasiswa keperawatan Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Di sini saya sudah terlatih untuk melakukan pertolongan pertama RGP, resusitasi jantung paru, karena Ibu mengalami henti jantung. Permisi ya Bu. Selanjutnya saya akan melakukan kompresi dengan kedalaman 5-6 cm. Kompresi dilakukan selama 5 siklus. 1 siklus 30 kali kompresi, 2 ventilasi dengan kecepatan 100-120 kali per menit. Pada bagian 3 jari di atas possessus hypoideus. Baik Ibu, permisi ya Bu ya, saya akan mulai. Jadi tumpuannya adalah pada bagian bahu sampai tangan lurus. Pilih bagian tumit tangan yang paling kuat untuk sebagai tumpuan. Selanjutnya saya akan melakukan kompresi. Permisi ya Bu ya. Siklus yang pertama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
saya sudah selesai melakukan kompresi. Selanjutnya saya akan melakukan breathing, ventilasi. Caranya yaitu kita harus melihat airway-nya terlebih dahulu dengan menengadahkan ke bagian atas, melihat apakah ada sumbatan jalan nafas atau tidak. Selanjutnya jika tidak ada sumbatan jalan nafas, itu menggunakan head chin lift tadi. Apabila jauh thrust itu digunakan untuk cedera servikal, jangan sampai kepalanya bergerak. Apabila cross finger itu dilakukan apabila ada sumbatan jalan nafas, menggunakan satu penolong atau dua penolong, dilakukan seperti ini pada bagian mulut. Dan selanjutnya saya akan melakukan ventilasi, 2 kali ventilasi sambil melihat recoil dan pengembangan dinding dada. Permisi ya Bu ya, mulut pasien saat melakukan ventilasi menguasai mulut penolong menguasai mulut pasien, dan pastikan pemberian nafas jangan terlalu dalam dengan reguler. Permisi ya Bu ya. Pengembangan dinding dada sempurna. Selanjutnya pengembangan dinding dada sempurna, dan selanjutnya adalah cek nadi karotis. Jangan lebih dari 10 detik. Karena belum teraba nadi dan juga belum teraba nafas, kita lakukan siklus yang kedua karena kita melakukan resusitasi jantung paru RGP dengan 5 siklus. Baik, saya akan melakukan siklus yang kedua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baik, saya sudah selesai melakukan resusitasi atau kompresi yang kedua. Selanjutnya saya akan melakukan ventilasi. Sama, tetap menggunakan head chin lift. Ditengadahkan kepalanya ke atas, dagu ke atas, menekan tangan sebelah ke kepalanya, jondongan ke atas. Permisi ya Bu ya. Pengembangan dinding dada sempurna. Pengembangan dinding dada sempurna. Selanjutnya cek nadi. Masih belum teraba nadi. Selanjutnya kita melakukan kompresi yang ketiga. Baik, saya sudah selesai melakukan kompresi yang ketiga. Selanjutnya langsung saja pemberian ventilasi atau breathing. Permisi ya Bu. Pengembangan dinding dada sempurna. Sudah pengembangan dinding dada sempurna, dan selanjutnya cek arteri atau nadi karotis. Belum teraba nadi. Selanjutnya saya akan melakukan kompresi yang keempat. Sudah melaksanakan siklus yang keempat. Selanjutnya saya akan melakukan ventilasi. Pengembangan dinding dada sempurna. Pengembangan dinding dada sempurna. Yang selanjutnya adalah cek nadi karotis. Jangan lebih dari 10 detik. Belum teraba nadi, maka lanjutkan siklus yang kelima. Sudah selesai melakukan kompresi yang kelima. Selanjutnya saya akan memberikan ventilasi. Permisi ya Bu ya. Pengembangan sempurna. Pengembangan sempurna. Selanjutnya cek nadi, jangan lebih dari 10 detik. Sudah teraba nadi. Sudah pernafasan sudah normal tetapi pasien belum sadar.
Selanjutnya adalah memberikan recovery posisi. Kompresi tadi dilakukan atau dihentikan apabila penolong kelelahan dan pasien sudah berespon ada nadi dan ada pernafasan. Selanjutnya saya akan recovery posisi. Posisi pasien adalah miring ke sebelah kanan supaya untuk tidak memperberat kerja jantung. Kita bantu untuk merecovery posisi dengan miring, tangan bagian bawah itu lurus, tangan ini juga ke depan dan kakinya menekuk sambil menunggu ambulans datang. Baik Ibu, saya sudah selesai melakukan tindakan resusitasi jantung paru pada Ibu. Untuk tindakan yang selanjutnya adalah menunggu bantuan datang dan ambulans datang. Selesai. Pada hari ini tanggal 17 Desember tahun 2020 pukul 12 siang telah dilakukan resusitasi jantung paru atau RJP pada Ibu X. Saat dilakukan resusitasi jantung paru, Ibu X tidak sadar. Dilakukan resusitasi jantung paru selama 5 siklus dengan satu siklus 30 kali kompresi 2 ventilasi, kedalaman 5-6 cm, kecepatannya 100-120. Untuk tindakan selanjutnya adalah menunggu bantuan dan ambulans dan AED datang, tanda tangan nama terang Alfian.